Langsung saja kita sapa Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Mas Frits Edward Siregar yang saat ini berada di kantor Bawaslu. Selamat sore, Mas Frits. Saya cek dulu, Anda bisa mendengar kami dengan baik? Ya, selamat sore, Mbak. Mas Frits, kalau kita lihat ini penolakan dari BPN, apakah ini mengganggu rekapitulasi di KPU dan apakah juga nanti hasilnya tetap berkekuatan hukum tetap? Baik, Mbak. Terima kasih. Pada hari ini saya ada di KPU sepanjang hari untuk menghadiri rekapitulasi penghitungan nasional, dan tadi kami di panel bawah itu sudah selesai hampir 4 provinsi. Sebagaimana telah disampaikan bahwa saksi dalam rekapitulasi itu adalah hak dari peserta pemilu, di mana saksi-saksi dapat menyampaikan keberatan dalam proses rekapitulasi yang berlangsung. Karena itu adalah hak, maka itu dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan itu tergantung kepada peserta pemilu itu sendiri. Dan rekapitulasi itu tetap berjalan meskipun misalnya ada saksi salah satu peserta pemilu yang tidak hadir. Baik, dan hasilnya pun tetap berkekuatan hukum tetap, begitu ya? Sepanjang proses-proses dalam rekapitulasi itu telah sesuai dengan PKPU 4 tahun 2019 sebagaimana yang dijadikan acuan oleh KPU di dalam melaksanakan proses rekapitulasi, maka sepanjang proses tersebut telah dilakukan, meskipun ada saksi yang tidak hadir dari para peserta pemilu, karena kan apabila saksi juga keberatan dalam proses, kan dapat menyampaikan dalam form keberatan yang memang telah disediakan oleh undang-undang dan juga PKPU. Tetapi hasilnya tetap sah dan mengikat bagi semua orang. Kemudian bagaimana Bawaslu ini menanggapi terkait dengan katanya ada tudingan kecurangan yang masif begitu yang dilontarkan oleh BPN? Anda melihatnya seperti apa? Kami dari Bawaslu telah melakukan fungsi pencegahan dan pengawasan semua tahapan yang telah berlangsung. Sejak dari awal pemilu tahun 2017, Bawaslu telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu, dan kita telah misalnya menyelesaikan fungsi sengketa. Ada 692 sengketa proses yang sudah diselesaikan. Dan juga ada perkara pidana, ada 103 putusan pengadilan yang sudah ada dari 392 dugaan pelanggaran pidana. Dan dari pelanggaran administrasi itu juga telah dilakukan. Kami dari Bawaslu bersama dengan seluruh jajaran Bawaslu, baik pengawas TPS, pengawas kelurahan, dan pengawas kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi, kerja-kerja kami kan dapat dilihat dari fungsi pengawasan, dan itu telah kami laporkan kepada masyarakat. Dan dari itu kami berpendapat bahwa apabila ada pihak yang tidak setuju dengan proses ataupun melihat ada sebuah temuan dan laporan, dapat menyampaikan kepada Bawaslu secara berjenjang. Dan adalah kewajiban bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti temuan atau laporan yang ada. Ada temuan atau laporan dari BPN yang ada nggak yang masuk ke Bawaslu terkait kecurangan ini? Kalau kita melihat, Mbak, kalau misalnya laporan misalnya, atau kalau selama proses ini misalnya kan ada di Bawaslu RI misalnya ada 13 laporan yang ditujukan kepada 01, ada 15 laporan yang ditujukan kepada 02. Itu sebelum hari pemungutan suara. Setelah hari pemungutan suara, saat ini Bawaslu sedang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh BPN terkait dengan situng dan juga dengan quick count, di mana besok pagi kami akan membacakan putusan daripada Bawaslu. Kami juga menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh BPN, dan sudah di laporan administrasi TSM yang telah terregistrasi di Bawaslu kemarin, dan akan kami lakukan juga pengkajian terhadap dugaan pelanggaran TSM yang ada. Baik, oke, kita harus tahan dulu, Mas. Kita akan break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.
Ketua DPR Bambang Susatyo heran dengan sikap kubu Prabowo Sandi yang ingin menolak hasil pemilu. Menurut politisi Golkar tersebut, menolak hasil pemilu sama saja menolak hasil Pilpres dan pemilihan legislatif. Sementara Wakil Ketua DPR yang juga politisi Partai Gerindra, Fadlizon, buka suara soal penurunan suara Prabowo Sandi dari 62% menjadi 54%. Saya sarankan kepada pihak-pihak yang merasa hasil pemilu ini kurang memuaskan, ada salurannya yaitu di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Karena konsekuensinya kalau pemilu ini tidak diakui misalnya, maka itu akan berkonsekuensi juga atau berdampak juga kepada hasil pemilihan legislatif. Ya. Sementara partai-partai pengusung maupun yang pengusung kedua belah calon itu tampaknya sudah melakukan pencapaian yang maksimal bagi caleg-calegnya. Itu kan proses, ya kan? Pada saat itu kan seperti proses gitu ya. Jadi apa yang kemudian terdata diverifikasi dari data yang masuk menjadi sekian persen yang ditemukan 54% ya oleh BPN itu. Jadi itu adalah proses. Kan ketika itu bukan dikatakan final. Itu kan juga dikatakan proses dari yang masuk ketika itu 62%. Masih ada Komisioner Bawaslu, Bang Frits, di kantor Bawaslu. Bang Frits, tadi kita dengarkan ini dari Ketua DPR, kemudian juga Wakil Ketua DPR yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau misalnya tadi Ketua DPR bilang ini dari pemilu legislatif dan pemilu presiden, ini kan yang dipertanyakan selalu pemilu presiden ya, tapi pileknya tidak dipertanyakan begitu. Sementara kalau tadinya sudah ada angka 62%, kemudian turun menjadi 54% dan sebagainya karena ini tuh proses. Saya ingin tahu sebenarnya kalau tanggapan Anda melihat pendapat ini bagaimana? Kalau kita melihat Mbak bahwa ini kan sebuah proses yang berlangsung hampir dari bulan Oktober 2017, di mana ada pendaftaran, ada verifikasi buat untuk partai politik. Kemudian ada juga verifikasi dan untuk calon anggota legislatif dan juga untuk capres dan cawapres, di mana kita bersama-sama melaksanakan kampanyenya juga bersama-sama dan juga masa tenangnya sama-sama, proses pemungutannya sama-sama. Dan kalau kita melihat bagaimana proses KPU dan Bawaslu bekerja, misalnya diawasi dan juga selalu kami sampaikan tahapan laporan, baik kesulitan yang kami hadapin, kemudian bagaimana pencapaian dan bagaimana cara untuk mencari keluarnya, itu juga telah kami didiskusikan di Komisi 2 DPR dan juga bersama dengan kementerian lain. Artinya ini adalah sebuah pekerjaan yang telah dilakukan bersama-sama dengan semua pihak, termasuk dengan partai politik. Dan juga partai politik sebagai peserta pemilu juga telah diajak untuk menjadi bagian untuk turut serta dalam menyukseskan pemilu ini. Aneh nggak tapi Bang Frits, mereka mengkritiknya soal hasil pilpres, tapi kok soal hasil pileknya tidak dipertanyakan? Kalau kita melihat itu kan hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi kami dalam kacamata Bawaslu bahwa Bawaslu dan KPU bekerja itu kan adalah bukan tidak bisa bekerja sendirian gitu loh, tapi ada undang-undang yang mengatur dan ada juga peraturan KPU ataupun peraturan Bawaslu di mana itu kami didiskusikan bersama dengan Komisi 2. Artinya adalah tahapan-tahapan itu artinya begini, kira-kira tidak ada proses ataupun tidak ada isu yang belum pernah didiskusikan misalnya. Artinya baik diskusi mengenai DPT, diskusi mengenai logistik, kemudian bagaimana mengenai pengawas ataupun penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc, seluruhnya itu telah menjadi wacana dan diperdebatkan antara penyelenggara pemilu dan juga partai politik yang ada di dalam Komisi 2. Artinya adalah seluruh proses tersebut tidak terjadi tiba-tiba, tetapi sudah ada rangkaian diskusi-diskusi dengan para peserta pemilu, yaitu dengan partai politik yang ada di dalam Komisi 2 DPR. Nanti dari Bawaslu sendiri ambil langkah selanjutnya nggak nih seperti apa dengan adanya tudingan-tudingan dari BPN?
Kalau kami dari Bawaslu sampai saat ini kan masih terus Mbak adanya pelaporan mengenai pelanggaran pidana. Atau sekarang kita berada dalam proses rekapitulasi, ada juga proses penanganan pelanggaran administrasi mengenai tata cara prosedur proses rekapitulasi itu sendiri. Nanti kita juga akan berhadapan apabila ada sengketa suara di Mahkamah Konstitusi. Artinya tahapan masih terus berjalan, tahapan rekapitulasi berjalan, tapi kan Bawaslu masih ada namanya penanganan pelanggaran administrasi, di mana mungkin para peserta pemilu keberatan dengan proses rekapitulasi yang berlangsung. Apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa undang-undang telah memberikan peluang secara konstitusional untuk para pihak untuk bisa menyampaikan komplainnya, baik terhadap proses pidananya, netralitas ASN-nya, kemudian etikanya, tata cara rekapitulasinya, dan kemudian hasilnya masih ada dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Artinya peluang-peluang tersebut telah terbuka sejak adanya Undang-Undang Nomor 7, termasuk juga protes-protes yang disampaikan dalam rapat rekapitulasi tingkat nasional itu selalu didiskusikan dan dicarikan jalan keluarnya bersama antara penyelenggara pemilu beserta dengan para peserta pemilu yang hadir. Baik, Bang Fritz Edward Siregar, Komisioner Bawaslu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Komisi Pemilihan Umum menegaskan penetapan hasil pemilu mengacu pada hasil rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan berjenjang. Bawaslu menegaskan proses rekapitulasi tetap berjalan meski saksi yang diundang tidak hadir. Saksi ini kan bisa datang, kita kan mengundang. Ya, ini kan forum terbuka, kita undang. Kalau saksi yang nggak datang ya plenonya jalan terus. Tidak ada masalah untuk itu. Ya hasil akhir itu kan menjadi tanggung jawab bagi KPU untuk menyelesaikan dan menetapkannya. Jadi mau ada saksi atau tidak ada saksi ya plenonya tetap jalan, rekapnya tetap sah gitu ya. Dan tentu kita terus diawasi oleh Bawaslu RI. Saya kira mekanisme hasil pemilu ini ditentukan oleh lembaga penyelenggara dan apa yang kita lakukan sekarang ini kan rekap tingkat akhir ya yang akan menjawab semuanya. Apa-apa yang sudah dipilih oleh para pemilih, hasilnya seperti apa itu nanti kita harapkan akan segera selesai di tahap rekapitulasi ini. Residu yang sifatnya penanganan pelanggaran administrasi bisa lari ke kami, Bawaslu, kemudian ketidakpuasan atas hasil-hasilnya nanti bisa lari ke MK. Sudah hadir bersama kami mantan Hakim Konstitusi Bapak Marwarar Siahaan. Pak Maru, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kita bicara dari segi hukum nih Pak, dari tudingan kecurangan yang diberikan oleh BPN, kemudian juga klaim kemenangan yang berubah-ubah begitu nomornya, angkanya. Anda melihatnya dari segi hukum ini seperti apa sih Pak? Ya saya kira semua ini kan masalah pembuktian. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita sudah menang, kita melihat dari bukti mana. Dan bukti itu juga tidak boleh sendirian kita nilai bahwa itu yang sah. Tentu saja ada instrumen atau ada aparatur yang melakukan tugas-tugas itu. Oleh karena itu saya melihat sangat prematur lah untuk mengatakan sudah menang. Apalagi kalau mengatakan ada kecurangan-kecurangan. Sebenarnya yang harus diikuti seperti tadi sudah dikatakan oleh Bawaslu itu, bahwa dalam seluruh tahapan kalau ada kecurangan tentu ada suatu mekanisme yang dijalani tentang itu sehingga nanti kalau sampai secara berjenjang juga diragukan suatu hasil, misalnya saksi yang hadir bisa secara on the spot dia mengatakan bahwa ini tidak betul. Apalagi saya mendengar bahwa mereka punya bukti C1. Oke, kita secara berjenjang itu C1 itu menjadi instrumen yang sangat penting, tetapi bisa di dalam rapat rekapitulasi itu yang dilakukan secara berjenjang itu kita menunjukkan bahwa salah. Rekapnya itu ini dia dasarnya. Jadi lemah dari sisi hukum jika membuat klaim tapi nggak nunjukin ini loh bukti saya yang punya ini, begitu. Karena semua itu di hukum itu kan siapa mendalilkan dia membuktikan, itu berlaku universal. Jadi kalau sekarang ini wah itu sudah curang.
Ada mekanisme. Nah, semua bukti kecurangan tadi sudah disebutkan. Apakah itu proses, apakah itu pelanggaran. Kalau ini sudah diproses, dilaporkan, itu akan ada nanti keputusannya. Apakah ada putusan. Jadi kalau dia menyangkut pidana ada putusan. Kita berharap putusan-putusan ini kalau ada signifikasinya terhadap rekapitulasi suara, nanti di MK ini akan kita bawakan bahwa salah KPU itu. Ini buktinya. Jadi sebenarnya ini berkoar-koar dengan menuding ini sebenarnya salah sasaran dong, Prof, kalau dilihat. Salah menurut saya. Nanti nggak enak mereka dengar kalau salah sasaran. Ya bukan itu mekanismenya. Kalau kita sudah siap bertarung, ya kita juga mengikuti aturan kan. Jangan pula begitu kita mau kalah, wasit digebukin. Ya kan. Di sepak bola sering juga itu. Tapi itu kan karena mereka anak-anak muda. Tapi peserta pemilu, apalah legislatif kah, apa pilpres kah, itu adalah orang-orang pemimpin-pemimpin yang ya dari etik politik harus memberikan keteladanan tentu kepada generasi muda. Itu yang saya agak kecewa. Saya sih siapa saja yang menang, itu tentu merupakan suatu bagian daripada demokrasi kan. Tetapi kalau kita menimbulkan masalah, apalagi memicu suatu konflik horizontal, itu sangat namanya irresponsible. Tanpa ada bukti yang jelas. Tanpa ada bukti. Oke, Pak Maruf, kita tahan dulu. Kita harus jeda. Berikut ini Ya, tetaplah bersama kami. Kami masih bersama mantan Hakim Konstitusi Pak Marwarar Siahaan. Pak Maruf, BPN juga menarik saksi. Ini Anda melihatnya gimana? Justru memperlemah nggak posisi dia secara hukum? Nggak ada saksi loh yang hadir di situ. Ya, saya kira dari sisi apa yang sudah disediakan di dalam proses pemilu itu dengan seluruh tahapan itu ada saksi, itu adalah untuk memberikan kesempatan peserta pemilu itu sendiri untuk membuktikan kalau ada kecurangan, pelanggaran baik dalam proses maupun di bidang lainnya. Tetapi itu adalah hak. Kalau dia menarik, bagaimana dia bisa lagi mengklaim bahwa ada pelanggaran, dia tidak menyediakan saksi untuk memberikan bukti yang otentik tentang apa yang terjadi. Jadi secara substansi memang untuk menguatkan posisi hukumnya dia harusnya ada saksi. Harus dong, ada, dan itu sudah disediakan itu kesempatan itu kan. Nah kalau misalnya di dalam tahap proses mulai dari KPPS dilakukan penghitungan, mereka nggak ada, ya apa yang harus dilakukan? Itu adalah kesalahan sendiri. Itu karena itu hak. Kalau dia mau melepaskan, tetapi jangan kemudian menuduh. Ini yang menjadi persoalan besar kan. Kemudian juga soal tidak hanya menarik saksi, tapi juga soal misalnya minta penghitungan suara dihentikan, kemudian menolak penghitungan KPU itu sendiri, begitu. Kalau dari sisi hukum, lagi-lagi ini sebenarnya posisinya seperti apa kalau untuk BPN? Ya saya kira tidak ada hak lah. Menyalahi saya nggak, kira Pak? menyalahi ini, tapi saya kurang tahu secara anunya. Terus saya melihat ada kira-kira 67 norma di dalam undang-undang pemilu itu yang menjadi ketentuan pidana, tetapi saya tidak tahu apa itu ada di sana. Hanya saja kalau secara prematur sekarang kita menyatakan tidak menerima hasil, ya saya kira bagaimana caranya mau mengatakan bahwa apa yang dituduhkan dia benar. Karena kalau tidak menerima hasil, bagaimana caranya mempersoalkan ke MK kan? Kita harus membawa itu dengan bukti-bukti yang ada. Itulah seluruh mekanisme atau proses itu, menyiapkan itu untuk nanti kita bisa membawa ke MK bahwa pelanggaran-pelanggaran ini kalau dihitung signifikansinya dengan hasil perolehan suara, dia sangat relevan sehingga hasil yang ditentukan, dihitung oleh KPU tidak benar. Karena kita yang harus menunjukkan tidak benar. Justru masa ini masa krusial untuk Sekarang, mereka bisa nunjukin. Dia harus mengumpul bukti itu. Tetapi kalau sebelum atau pagi-pagi sudah menyatakan tidak menerima dan tidak ke MK, saya kira kita sudah janjian kan bahwa demokrasi itu di dalam konstitusi kita akan dikawal oleh nomokrasi atau hukum. Dan siap dengan itu kita semua patuh kepada hukum yang ditentukan dalam undang-undang dan konstitusi. Pak Maruf, tapi bisa nuntut balik nggak sih misalnya ini sekarang kan dituduh dan tidak menerima juga hasilnya, kemudian menciptakan kegaduhan akhirannya, itu bisa dituntut balik nggak kalau gitu PPN ini dari sisi hukumnya? Ya saya kurang pastilah melihat masalah hukumnya ini. Tetapi kalau ada provokasi-provokasi yang menimbulkan apa yang dikatakan kekacauan atau konflik horizontal,
itu saya menduga tentu ada ketentuan di dalam undang-undang pemilu itu yang bisa kita pergunakan karena jumlah norma di dalam undang-undang pemilu yang menyangkut ketentuan pidana ada 67 pasal. Jadi bisa bayangkan itu hanya untuk melindungi bagaimana supaya legitimasi daripada pemilu ini tidak ada yang meragukan. Dia sudah sedemikian rupa mengatur termasuk dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada baik dari peserta pemilu maupun dari penyelenggara. Saya kira semua sudah lengkap betul lah di situ. Jadi kalau misalnya justru misalnya ya, kayak menyurati KPU menolak hasil pemilu ini atau menolak dari hitung KPU itu sebenarnya tidak pada jalurnya, harusnya langsung ke MK dong kalau begitu. Ya, saya kira itu adalah merupakan suatu yang katakanlah ngambek. Nah itu ngambek atau mungkin nggak enak ya to say childish ya. Itu sepertinya gue nggak terima loh, Mak, itu hasil itu. Mama nggak adil ini kan kira-kira begitu. Padahal mekanisme di dalam pemilu itu adalah ke MK. Itu sudah disepakati semua di DPR yang berarti itu semua partai politik dengan seluruh fraksi yang ada menerima itu. Dan termasuk tentunya calon presiden yang sudah menaruh wakilnya di partai politik itu ya harus konsisten menurut saya. Menurut Bapak Maro sendiri mungkin nggak sih memang ini disengaja aja, strategi aja. Karena mereka kan tahu aturan mainnya seperti apa, harus kemana nantinya kalau misalnya memang ingin melanjutkan proses hukumnya. Sengaja aja atau nggak sih? Ya saya duga berat juga mengatakan, tapi saya kira ya karena sudah mengetahui akan kalah kan. Tetapi ingin mendelegitimasi itu sedemikian rupa, saya kurang tahu apa manfaatnya begitulah. Karena setiap orang di dalam suatu kompetisi bisa juga kalah tapi nanti kita bisa menang kan. Kita tergantung. Dan saya ingin mengatakan sekali lagi juga di seluruh pemilihan kepala daerah juga seorang petahana dia mempunyai kemungkinan untuk unggul itu karena dia 5 tahun sudah menunjukkan dirinya dan karyanya untuk dinilai orang. Karakternya apakah dia ini pemimpin yang suka bohong, apa dia suka korup gitu kan. Dan itu akan menjadi ukuran dalam 5 tahun yang dimiliki seorang petahana. Jadi masuk akal lah untuk bahwa memang dia akan unggul. Tetapi juga dengan perbedaan suara yang begini, kita kagum juga keadaan itu kan. Bahwa persaingan itu ketat. Tetapi untuk mengatakan tidak sah secara prematur dan tidak mau mempersoalkan menurut jalur yang resmi, saya pikir itulah yang disebutkan inkonstitusional kan. Tapi Pak Maro ini kan bukan pertama kalinya ya kalau misalnya nanti memang jadi menggugat gitu ke MK. Sebelumnya juga pernah terjadi begitu. Ya, betul. Yang kalah menggugat. Ya. Apakah memang ini kayaknya udah jadi culture-nya gitu untuk menggugat ketika kalah? Ya sebenarnya kita sebutkan kulturnya, tetapi juga kultur hukum itu harusnya kalau merasa dia punya bukti, itu mekanisme yang harus dia tempuh. Jadi kita tidak mempersoalkan itu, tetapi kultur hukum itu harus dari jalanan kita bawa ke meja yang sudah ditentukan, yaitu meja hijau kalau dalam soal pilpres ke MK gitu. Mereka itu saya jamin itu sangat independen, tidak akan terpengaruh misalnya karena simpati terhadap ini akan secara a priori membenarkan apa yang terjadi. Saya kira tidak. Dia akan berdasarkan selalu dengan bukti. Pak Maro Arsiaan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.